Maratibul imani khamsatun. Ari pirang-pirang martabate iman. Ngerti ya martabat ya? Non martabat. Martabat itu tingkatan, klasifikasi iman. Ya no piro? Sabaraha? Khamsatun. Nyaita ayat 5. Jadi orang itu sampai ma'rifat kepada Allah itu enggak ujuk-ujuk. Ono proses. Apa proses yang pertama? Yaitu awaluha imanu taklidin. Seseorang iman itu karena taklid. Lah taklid itu adalah iman yang paling dasar, yang dibangun hanya berdasarkan apa yang orang lain katakan, apa yang dia dengar. Ya kalau kamu ngaji ya, terus kamu datang ke majelis, gurumu itu isine ceritane dongeng tok. Sing diceritakne iku dongeng, cerita tahayul. Nah, itu bisa membentuk taklid iman kita. Bahaya itu. Apalagi kalau gurune pinter cerita, wis dalam rangka untuk mendoktrin santri-santrinya atau jamaahnya, ini malah bahaya. Yang diceritakan itu tentang kehebatan luhurnya, karomah dari guru-gurunya. Dan yang naif sekali adalah justru yang difokuskan, yang ditekankan itu justru kepada si penerima karomah, bukan zat pemberi karomah. Padahal mangdan yasfa'u indahu illa bi'idznih. Sehebat apapun guru-guru kita menceritakan kita tentang kehebatannya guru-gurunya, kehebatan tentang karuhunnya, kalau tidak dikehendaki oleh Allah, tidak ada syafaat, tidak ada karomah itu. Artinya diceritakan oleh gurunya bahwasanya wes guru saya itu bisa menghidupkan orang yang mati. Wah, iki cerita mbah sak karepe iki. Ya, dongeng wong sing gedebus ngene iki. Nek ngaji iku isine cerita tok. Guru saya itu bisa membantu orang nanti kalau dia ditanya malaikat munkar dan nakir, man rabbuka? Wes pokoknya kamu kasihin saja surat saya, kasihin ke malaikat. Iki cerita apa iki belas gak ana ilmunya. Lah kalau model kita orang-orang yang taklid ini, orang-orang yang tidak terisi otaknya dengan ilmu, kemudian diceritakan hal-hal semacam ini kan begini-begini saja yang dia terima. Gampang terdoktrin. Senjatanya adalah apa? Orang berdecak kagum terhadap guru-gurunya mereka. Padahal yang cerita juga belum tentu punya karomah-karomah acan. Betul tidak? Dan yang difikirkan oleh murid-murid, oleh santri, oleh jamaah-jamaahnya yang taklid tadi bukan tentang zat Allah pemilik karomah, tetapi justru yang dibesar-besarkan adalah si penerima karomah. Tujuannya apa Pak kalau orang ngaji seperti begitu? Ya ben kualat, kowe gak percaya. Ngerti kualat? Ngaji model begini tidak akan pernah membuka makrifat seseorang kepada Allah. Tidak mencerdaskan, justru membodohkan manusia dari ilmu. Memangnya apa taklid itu Bapak? Nih. Wa huwal jasmu biqaulil ghairi min ghairi ayya'rifa dalilan.
wa huwa yusihu imanuhu ma'al isyani bitarkihin nadra ayil istidlala in kana qadiran 'ala dalil. Kabar tentang Allah itu yang dia ketahui hanya berdasarkan cerita. Iya nek gurune pinter, dan nek gurune gak pinter, dibelokkan kita gak terasa. Makanya perlunya kita memiliki ilmu. Nabi Adam itu ketika sedang digoyang oleh malaikat, bertanya malaikat kepada Allah, "Ya Gusti, makhluk model begini akan dijadikan khalifatullah fil ard." Maka Nabi Adam dengan percaya diri mengatakan, "Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal." Sing dibanggakan ilmu dari zat pemilik dan pemberi ilmu. Itu Nabi Adam loh. Makanya setiap apa saja yang Allah ciptakan di muka bumi ini, tentang banyak hal yang masyarakat belum ketahui, maka yang pertama kali Allah ingatkan adalah tentang bagaimana cara menggunakan akal pikiran kita ini agar bisa menjadi ilmu dari setiap yang Allah ciptakan untuk kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Diteruskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Siapa Pak yang ulil albab dan siapa Pak yang yatafakkarun? Ya ini wong sing duwe ilmu. Tidak cukup taklid iman, tidak cukup ikut-ikutan apa yang disampaikan guru. Guru ngalor ikut ngalor, guru ngidul ikut ngidul. Guru salah, dikhawatirkan kalian juga ikut salah nanti. Bahaya. Dulu saja ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang peristiwa bagaimana beliau Isra dan Mi'raj diceritakan kepada seluruh sahabat, itu dikhawatirkan kalau tidak disertai dengan dalil, ini orang akan menyangka Muhammad ini ngigau, Muhammad ini dusta. Makanya Allah campur tangan di situ dengan Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Supaya semua manusia ini percaya bahwasanya Muhammad itu benar adanya. Allah bersumpah dengan atas nama dirinya, menjaminkan kesuciannya dengan subhanalladzi asra. Benar kok. Supaya agama ini dibangun bukan berdasarkan tahayul, supaya agama ini dibangun bukan berdasarkan dongeng, tapi agama ini dibangun berdasarkan ilmu. Ngerti ya? Itulah makanya hanya orang-orang yang punya ilmu sajalah yang Allah angkat tinggi-tinggi derajatnya. Dan barang siapa menghadaki dunia maka fa'alaihi bil ilmi. Bahkan ketika dia ingin akhirat atau ingin dua-duanya, ya sama, fa'alaihi bil ilmi. Itulah makanya dulu ketika masuk pesantren, pengen faham tentang ilmu Al-Quran Pak. Kalau nggak faham dengan ilmu Al-Quran, bagaimana kita bisa mentadabburi Al-Quran? Oleh guru kita diajarkan dengan kitab-kitab yang paling mudah, minimal kitab Jurumiyah. Di situ ada bagaimana cara ilmu memahami Al-Quran. Kenapa Pak mesti difahami? Sebab Al-Quran itu ilmu, agama itu ilmu, Islam itu ilmu. Harusnya. Alhamdulillah. Lah kalau kita menceritakan agama ini hanya berdasarkan dongeng, cerita-cerita tahayul, nanti yang di luar sana kubu sebelah mengatakan Islam itu kok ya bodoh-bodoh amat itu loh.
gak ono ilmune belas. Kan dikiranya orang Islam itu begitu isinya, ngumpul-ngumpul yang diceritakan bukan ilmu tapi dongeng. Ya nek dongenge bener, lah nek dongenge ditambah karo dobos-dobos titik. Masya Allah. Maka kita tingkatkan kualitas iman kita ini dengan saniha imanu ilmi. Sing nomor loro, iman iku ya karo ilmu. Ketika malaikat Jibril turun di muka bumi menyampaikan kalimat yang indah, ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika disebut iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan timbul pertanyaan, siapa al-khalaq itu ya malaikat? Kemudian dijawab, khalaqal insana min 'alaq. Supaya manusia kenal kepada Allah. Dari mana manusia kenal kepada Allah itu? Ya dengan ilmu. Makanya tidak pernah Allah utus Rasul di muka bumi ini kecuali disertai dengan kitab. Nah, kitab itulah yang menyangkut ilmu-ilmu bagaimana seseorang itu memahami rahasia besar tentang siapa Allah dan rahasia besar tentang apa yang telah Allah ciptakan hari ini, esok, dan yang akan datang. Ayo kartos ente. Alhamdulillah. Itulah makanya ketika kalian berzikir, itu kalimat dzikri fa'lam annahu, baru kemudian la ilaha illallah. Sebelum la ilaha illallah ada kalimat fa'lam. Fa'lam itu jangan kamu terjemahkan dengan maka ketahuilah, bukan. Ada ilmu sebelum la ilaha illallah. Itu kalau kita pengen sampai kepada Allah. Memang seperti apa, Pak? Iman yang dari taklid kemudian naik sampai kepada iman didasari dengan ilmu. Wa huwa ma'rifatul aqaidi bi adillatiha wa hadza min ilmil yakin. Wa kullal qismaini sahibuhuma mahjubun an dzatillahi ta'ala. Lah kalau kita sudah meningkat ilmunya, sudah naik ilmunya, sudah terisi otak kita dengan ilmu, maka untuk masuk ma'rifat kepada Allah itu lebih mudah. Jadi jangan berharap kalian ini bisa mengenal Allah kalau tanpa ilmu. Banyak orang cerita Rasulullah itu ummi, Pak. Tolong difahami. Bukan masalah ummi atau tidak ummi, bukan masalah Arab ini negara jahiliyah atau tidak, tetapi Allah itu menurunkan Rasulullah disertai dengan ilmu. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah dihujamkan kepadanya sifat yang sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ada kecerdasan, ada kejujuran, ada kebaikan. Itulah yang dengannya dimaksum oleh Allah. Dihantarkan oleh Allah, mengedepankan dinul haq untuk menyampaikan kepada seluruh umat tentang siapa itu Allah. Maka begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan dirinya kepada manusia, Allah tunjang dengan ilmunya. Maka kemudian dipanggillah Muhammad Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yang Allah jaminkan itu tentang Al-Quran. Yang Allah jadikan kepastian itu tentang Al-Quran. Dan Al-Quran itu isine ilmu. Innaka laminal mursalin. Ketahui seluruh makhluk di muka bumi ini sak temene nya lamun Muhammad bin Abdullah itu adalah seorang utusan. Allah tunjang dengan ilmu. Untuk apa Muhammad lahir di muka bumi ini?
ala siratim mustaqim. Bagaimana orang itu bisa mengenal siratim mustaqim kalau tidak dengan ilmu? Agama dibangun dengan ilmu. Kalau agama dibangun dengan dongeng-dongeng saja, dengan cerita-cerita tahayul, dikhawatirkan orang semakin merendahkan martabat Islam. Bukan martabat Islam saja yang direndahkan, bisa jadi para kiai, para ustadznya, para ulamanya pun direndahkan. Karena apa? Dan dikira Islam itu tidak memiliki ilmu. Padahal bagaimana sejarah-sejarah zaman dahulu, para pejuang-pejuang Islam yang tidak hanya memenangkan Islam dengan perjuangan-perjuangan yang sifatnya fisik, tetapi mereka adalah ilmuwan-ilmuwan luar biasa yang menyampaikan ilmunya kepada kita, termasuk ilmu kedokteran di dalamnya.